Adik-adik, Pagi Lawson. apa kabar hari ini? Baik. Iya, kita ketemu lagi ya di sekolah minggu online di minggu terakhir bulan Januari di awal tahun ini. Kita bersyukur semua karena kita masih diberikan kesehatan. Itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Kita adik-adik berdiri ya, kita sama-sama menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan
setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, kita sama-sama berdoa ya. Adik-adik diam ya, losnya yang berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami kembali beribadah lagi. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga dan menyertai kami sepanjang seminggu lamanya. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali memuji Tuhan. Kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Biar Engkau menolong kami agar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan tenang. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan. Semua itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita hari ini masih diberikan kesehatan, itu adalah suatu kemenangan bagi kita. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Devi. Adik-adik duduk diam ya. Adik-adik mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Devi. Ya, tapi sebelumnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Adik-adik siapkan hati masing-masingnya agar mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause. Ya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita masuk ke dalam doa. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan boleh memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong siapkan hati kami dan siapkan telinga kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum langsung cerita, langsung mau tanya dulu sama adik-adik semua ya. Kalau misalnya adik-adik jadi juara kelas atau adik-adik ikut suatu perlombaan terus adik-adik menang juara 1, kira-kira adik-adik perasaannya gimana sih? Atau sikap adik-adik kayak gimana sih? Ya, kalau Lause sendiri, kalau misalnya Lause jadi juara kelas atau Lause punya prestasi yang baik di kelas atau di sekolah, pasti Lause seneng banget ya, bahagia banget ya. Ya, dan tentunya juga pasti orang tua Lause juga bahagia karena anaknya bisa punya prestasi yang baik di sekolah ya. Tapi kira-kira adik-adik kalau misalnya adik-adik yang mendapatkan prestasi itu, kira-kira adik-adik pernah mikir gak sih kira-kira itu semua karena kekuatan adik-adik, karena kemampuan adik-adik, atau karena pertolongan dari Tuhan atau anugerah dari Tuhan ya adik-adik. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang Menara Babel ya adik-adik. Jadi suatu hari ada banyak sekali orang-orang yang nggak punya tempat tinggal ya, mereka nggak punya rumah ya. Terus mereka bersama-sama berjalan untuk mencari tempat tinggal, mencari tempat untuk mereka bisa membangun kehidupan di sana ya. Dan kemudian akhirnya mereka menemukan suatu tanah yang sangat luas sekali ya. Tanah itu namanya tanah Babilonia ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Mereka membangun rumah di sana,
mereka mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka memulai kehidupan yang baru di sana, ya. Akhirnya mereka punya pekerjaan yang sangat baik sekali, ya, karena Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka, ya. Adik-adik, kehidupan mereka sangat diberkati sekali di tempat itu, ya adik-adik. Nah, suatu hari ada satu orang ketika mereka lagi bekerja, ya, ada satu orang yang memberikan satu ide, ya. Idenya adalah bagaimana kalau misalnya kita membangun kota yang sangat besar sekali di tempat ini dan kita membangun menara yang sangat tinggi, ya. Menaranya itu bisa tingginya itu setinggi langit, ya adik-adik ya. Nah, menara itu namanya Menara Babel, ya. Nah, adik-adik, akhirnya mereka semua setuju untuk membangun menara itu karena mereka berpikir kalau misalnya ada menara itu semua orang bisa terkagum-kagum sama mereka, ya. Semua orang bisa melihat mereka, ya. Mereka bisa menjadi terkenal di seluruh dunia, ya. Siapa yang nggak mau jadi terkenal di seluruh dunia? Pasti nggak ada yang nggak mau, ya. Pasti semuanya mau jadi terkenal di seluruh dunia, dilihat sama semua orang, ya. Nah, sama seperti mereka mau menjadi terkenal di seluruh dunia. Akhirnya mereka mulai membangun menara itu sedikit demi sedikit. Mereka bekerja sama, mereka bergotong royong, mereka membangun menara itu, ya. Dan akhirnya lama-kelamaan mereka mulai meninggalkan Tuhan, ya. Mereka merasa mereka bisa membangun menara yang setinggi langit itu tanpa pertolongan Tuhan. Mereka bisa mengerjakan semuanya sendiri, ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, mereka mulai sombong dirinya. Mereka mulai angkuh, ya. Mereka nggak lagi memikirkan Tuhan, ya, karena mereka merasa mereka bisa melakukan semuanya sendiri, ya. Padahal semuanya itu adalah pertolongannya Tuhan juga, ya, bukan dari kekuatan mereka doang, ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, terus kemudian Tuhan tahu rencana mereka untuk membangun menara itu, ya. Nah, pastinya Tuhan marah, ya adik-adik ya. Kenapa marah? Karena mereka melupakan Tuhan, ya. Mereka menggunakan kekuatannya mereka sendiri untuk membangun menara itu, adik-adik. Ya adik-adik ya. Kemudian Tuhan merencanakan untuk mengacaukan bahasa mereka, ya. Jadi mereka bahasanya dikacaukan oleh Tuhan, ya. Akhirnya mereka nggak bisa lagi berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Mereka nggak bisa lagi berbicara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena bahasa mereka banyak, adik-adik, ya. Bahasa mereka bermacam-macam sehingga mereka bingung untuk ngomong satu dengan yang lainnya karena bahasa mereka berbeda-beda, ya adik-adik ya. Tuhan berhasil mengacaukan bahasa mereka, adik-adik. Nah, kemudian akhirnya karena mereka berpikir mereka nggak bisa lagi mendengar bahasa mereka masing-masing, ya. Jadi akhirnya mereka mulai meninggalkan menara itu, ya. Menara itu diberhentikan pekerjaannya, adik-adik, ya. Padahal menara itu belum selesai dikerjain, tapi karena Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka, akhirnya mereka meninggalkan menara itu karena mereka juga nggak mengerti bahasa yang ada di sana, adik-adik, ya. Ya adik-adik, dari cerita Lause hari ini kita belajar tentang orang-orang yang merasa dirinya hebat, ya, yang merasa dirinya pintar, ya. Mereka merasa aku bisa ngelakuin ini sendiri, aku bisa melakukan ini tanpa Tuhan, aku nggak perlu Tuhan, aku bisa melakukan semuanya sendiri, ya. Mereka merasa seperti itu, adik-adik, ya. Tapi hari ini mari sama-sama Lause mau ajak adik-adik semua untuk kita bersama-sama belajar bahwa dalam melakukan segala sesuatu, melakukan pekerjaan sekolah atau apapun itu, kita harus mengandalkan Tuhan, adik-adik ya. Dan kita harus percaya bahwa semua yang kita dapatkan seperti prestasi atau juara lomba atau apapun yang kita dapatkan itu semua adalah anugerahnya Tuhan, adik-adik ya. Karena kita nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Kita butuh Tuhan untuk menolong kita dalam melakukan aktivitas kita, dalam melakukan sekolah kita, ya. Kita butuh Tuhan, ya adik-adik ya. Nah, yang kedua,
dari cerita Losa hari ini kita belajar bahwa kita harus taat sama Tuhan. Kenapa harus taat? Ya, Tuhan bilang kalau misalnya Tuhan memerintahkan kita untuk penuhilah bumi dan taklukkanlah, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan menara Babel itu? Ya, mereka malah membangun menara itu supaya mereka tidak terpisah, tidak tersebar ke seluruh dunia, adik-adik ya. Jadi mereka berpikir kalau misalnya mereka membangun menara itu, otomatis mereka bisa tinggal di sana bersama-sama selamanya, ya. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau mereka untuk penuhi bumi dan menaklukkan bumi, ya adik-adik ya. Tapi mereka tidak menjalankan itu, mereka tidak taat sama Tuhan, ya. Mereka malah membangun menara itu supaya mereka bisa tetap tinggal di sana, ya adik-adik. Nah, jadi dari cerita Losa hari ini kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, adik-adik, ya. Dan kita harus percaya bahwa semua yang kita dapatkan itu adalah anugerahnya Tuhan, ya adik-adik. Nah, yang kedua kita belajar kalau kita harus taat sama Tuhan, ya. Tuhan bilang apa, kita harus lakukan, ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, mari bersama-sama kita mulai saat ini kita belajar dari cerita yang sudah Losa sampaikan, ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, mari bersama-sama kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu boleh belajar untuk boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh taat kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong kami dan berkati kami di dalam setiap kehidupan kami, khususnya untuk sekolah kami. Biarlah Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam satu nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, udah dengar firman Tuhannya ya. Iya, firman Tuhan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Adik-adik berdiri semuanya ya. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi katakan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji
Adik-adik duduk ya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan mengakhiri ibadah pada minggu ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengikuti ibadah online pada minggu ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesehatan. Berkati kami dalam minggu yang ini, berkati Papa Mama dalam segala aktivitas yang ada. Berkati kami juga dalam sekolah, biarlah kami senantiasa memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah semuanya boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah segala kemuliaan, pujian, dan hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye.